Kalau secara real count begitu. Nah, kalau dari quick count sendiri, ada nggak sih masalahnya, Mas Panggi begitu? Iya, sebenarnya kan kalau dari hasil kita, quick count kita, Voxpol kemarin itu, memang tetap secara geografis Papua. Jadi ketika kita tidak berhasil ngambil data di situ tuh, Mas ini lagi perang, ya kan? Yang bikin nggak berhasil itu apa? Karena perang itu iya, tadi dijawabnya. sementara TPS kita itu kan nggak bisa diganti. Kalau diganti ada konsekuensi margin of error tadi kan. Nah, ada juga kita mau belum pemilu karena bencana, karena pemilu belum tahu kapan mau bisa, termasuk persoalan noken dan seterusnya. Itu persoalan yang terjadi di Papua. Jadi masanya wajar juga, misalnya di Papua itu, ini yang menarik nih, Papua oke lah 20 sampel TPS kita yang masuk data hanya 5. Selebihnya nggak bisa masuk. Nah, tambah contoh seperti daerah-daerah Papua yang lain gitu. Jadi Papua Selatan misalnya hanya 2 TPS tapi data masuk 1 masih oke lah. Nah, itu artinya tidak hanya sekedar rekapitulasi yang hari ini di Papua pegunungan yang complicated, yang ada problem. Dari quick count pun sudah seperti itu ya. Ada masalah. Jadi Mas Panggi, sebenarnya mungkin publik ingin tahu, ini kan sudah 32 provinsi nih. Ya. Kira-kira dengan quick count-nya yang sudah beredar selama ini, presisinya seperti apa? Nah, artinya kalau kita lihat misalnya dari real count sama quick count, ini kan tetap hasil resmi adalah real count. Tapi quick count itu adalah membantu untuk menjaga sebagai quality control, alat kontrol menjaga hasil pemilu. Artinya kalau ada tadi hasil quick count, tidak ada partai yang lolos, misalnya partai A tidak lolos di ambang batas parlemen. Tiba-tiba di hasil real count-nya atau sirekapnya lolos. Nah, itu kan harus diadu, diekspos data. Data ke quick count yang 10 lembaga atau 5 lembaga ini yang salah, atau input data sirekapnya yang bersoalan dengan artificial intelligence-nya, atau real count-nya yang rekapitulasi berjenjang bertingkat yang manipulasi. Atau yang suara hilang dan bertambah. Itu kan perlu diuji, diekspos data semua. Nah, kalau kita mencermati 2-3 instrumen ini, real count, sirekap, ya, kemudian quick count misalnya, itu kan tujuannya untuk transparansi, untuk mengawal suara rakyat. Tidak hanya sekedar quick count, sekedar cepat-cepatan, tapi adalah sebagai alat kontrol terhadap hasil pemilu. Yang dibilang Pak Putu itu seperti spion ya. Jadi melihat Sirekap juga harusnya bisa seperti itu ya. Harusnya bisa seperti itu. Karena ada C1 Plano untuk menguji hasil yang input PPK kecamatan dengan hasil C1 Plano. Persis yang terjadi di Jawa Barat hari ini Nasdem. Di hasil rekapitulasinya di C1 Planonya hilang suaranya 600. Karena berbeda dengan hasil input dari rekapitulasi PPK-nya, kecamatannya. Ada problem 600 suara hilang. Nah, kan itu problemnya karena berjenjang bertingkat tadi. Nah, itulah kemudian quick count itu adalah tidak hanya sekedar tadi saya bilang cepat-cepatan, tidak hanya sekedar menampilan, tapi mengawal, menjaga suara rakyat supaya hasil sama. Nah, misalnya kita kalau hasil nggak jauh beda, kalau Pak Prabowo misalnya hari ini 58 ya, nah kita kemarin kan 56 mendekati 57. Jadi kalau ditarik angka batas rentang margin error batas atas masih itu masih 58 ya. Baik. Bagaimana dengan partai dengan Anies misalnya juga begitu di 24 tapi udah di 24,98 misalnya. Itu kalau ditarik angka batas atasnya masih sesuai juga ya 27 margin of error. Nah, partai yang disebut-sebut tidak lolos ya? Ganjar 17, Mas Panggi, partai yang disebut ya. Pak Putu sudah tidak sabar ini. Masih sampai Ganjar, masih sampai Ganjar Pak, masih sampai Ganjar Pak. Kalau Ganjar ya tadi 17 real count-nya hasil maksudnya quick count kita 16, hasil real count kan 17 ya. Nah, itu artinya masih dalam batas range margin error baik batas atas maupun batas bawah karena 1%. Kalau partai-partai yang seharusnya unggul 5 partai besar misalnya, kita mulai dari situ. Kita P3 itu 4,15 ya. Kita artinya di P3 di quick count kita tuh lolos. Ditarik batas atas ya, tarik batas bawah mah nggak lolos, tapi 4,19% itu kan di hasil quick count kita menyatakan bahwa P3 lolos. Nah, tiba-tiba di hasil real count nanti nggak lolos, itu kan juga menarik. Belum sampai pengolahan ke sana ya? Ya, kalau misalnya nanti tiba-tiba P3 nggak lolos, tiba-tiba ada partai yang lagi di viral itu lagi perbincangan PSI lolos. Tapi di hasil quick count kita tidak lolos, jauh ya sebenarnya. Nggak lolos misalnya. Hasil quick count berapa? Sorry Mas. 2,8 sekian. 2,8 untuk PSI ya? Ya, intinya. Tapi kemarin sudah sampai 3 artinya nggak sampai 3. Makanya nggak sampai 3, intinya nggak sampai 3. Tapi di hasil real count-nya 3,1. Itu udah melampaui batas. Ya, artinya kalau batas atas kita ya paling 3,8 ya, 3,9 itu paling di atas sekali. Jadi
lebih dari 4% itu hampir tidak memungkinkan. Mbak Maria, Mustahil ya? iya. Aha. Makanya dengan Iya, Pak dinamika Putu. yang ada sekarang ini, sebagai mantan penyelenggara, saya harus mengatakan untung ada quick count. Coba mari kita berandai-andai ya. Berandai-andai tidak ada quick count ini. Gelap sekali itu data. Lalu tiba-tiba partai yang tidak lolos jadi lolos bisa dong. Tidak terbaca misalnya gitu. Mana yang bisa kita pantau secara resmi di KPU Segala hilang macam, ya kan? Sirekap juga hilang Iya, gitu kan. itu dia, Sirekap Betapa hilang. gelapnya pemilu kita gitu Ini kan. instrumen demokrasi. Makanya saya menyelamatkan bersyukur. suara rakyat. Sirekap ada C1 planonya. Quick count itu ada metodologi, ada yang quick count kan bukan satu lembaga. Ada 10 lembaga. Masa bisa sama semuanya Iya, kan iya. gitu. Dan semua lembaga quick count juga punya afiliasi masing-masing juga untuk itu. Nggak Dari bisa sebagai mantan gitu. penyelenggara dari 2004 kita sudah bertradisi quick count dan presisinya sangat tinggi. Karena itu kalau hari ini ada orang yang kemudian tidak yakin dengan quick count, dia sendiri nggak waras sebetulnya gitu. Oke, baik.